Shalom saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan. Aku bersyukur untuk pengenalan yang Tuhan bukakan ya. Aku bersyukur untuk pribadi Tuhan yang diizinkan dikenalkan ke Runi. Runi bukan siapa-siapa dan begitu lama Runi meninggalkan Tuhan dan mengabaikan fokus untuk mengetahui hati Bapa dan mengerjakan hati Bapa. Tapi saudara, di bulan Agustus ini, minggu-minggu ini aku bersyukur Tuhan melihat aku dan menangkap aku kembali untuk dijadikan murid yang setia. Bahkan kebiasaan aku untuk bersyafaat saja itu udah mulai menurun, udah mulai pudar, udah mulai nggak terbiasa lagi. Tapi aku bersyukur ketika Tuhan melihat aku dan menangkap aku pada waktu yang tepat, saudara. Digenggamnya aku dan digenggam erat-erat, kemudian dibawa aku untuk melekat dan mencintai Dia. Cinta yang pernah aku dapat waktu dulu tahun 2017 itu udah mulai pudar dan Tuhan tidak ingin membiarkan itu. Tetapi Tuhan membawa aku kembali kepadanya dan terus mau mengenal Dia. Aku bersyukur teman-teman, minggu-minggu ini ya Runi mulai berkomitmen kembali untuk bersyafaat di jam 10 malam sampai jam 11, kadang-kadang bisa lebih dari itu. Dan aku bersyukur dan aku lagi bergumul supaya minta Tuhan berikan aku roh ketaatan agar itu semakin berjalan semakin dalam lebih lagi. Karena jujur saja teman-teman, Tuhan pengen kita itu semakin mencintai Dia. Kalau teman-teman sekarang lagi falling in love dengan seseorang, jangan abaikan cinta Tuhan. Tuhan terus rindu kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Kamu boleh cinta orang tuamu, kamu boleh cinta pasanganmu, tapi ingat jangan melebihi cintamu ke Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu dan Dia mau segala sesuatu itu bercerita tentang Dia. Bukan bercerita tentang dirimu, bukan bercerita tentang pasanganmu, bukan bercerita tentang orang tuamu, keluargamu, kesuksesanmu. Tapi Tuhan mau apapun tentang kita itu kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saudara, saya bersyukur ya ketika kemarin ya saya Bible reading saya udah masuk di kitab Yeremia. Dan ya kurang lebih 3 kali saya baca kitab Yeremia. Saya tahu siapa Yeremia ya. Saya pikir Yeremia adalah tokoh yang sering diceritakan juga beberapa pembicara, dan yang pernah saya dengar ya, Tuhan memakai Yeremia dengan hebat untuk membebaskan bangsanya, bangsa pilihannya itu bangsa Israel. Tapi hari ini, kemarin ya, saya mulai belajar bagaimana percakapan Tuhan dengan Yeremia ketika Yeremia dipanggil dan dipersiapkan untuk diutus untuk membebaskan bangsa ini. Teman-teman, kalau teman-teman baca di Yeremia pasal 3 ayat yang ke-4 sampai 10, itu bercerita bagaimana Tuhan memilih Yeremia, Tuhan mempersiapkan Yeremia. Tetapi apa respon Yeremia, teman-teman? Teman-teman sudah pernah dengar responnya Musa, teman-teman sudah pernah dengar responnya Yunus. Mereka pasti tidak mengatakan ya, langsung mengatakan Tuhan saya siap, tapi mereka masih punya dalih. Teman-teman pikir Yeremia tidak demikian? Saya baru tahu ternyata Yeremia juga demikian. Apa yang dialami Yeremia, saudara, itu juga yang dialami saya. Ya, teman-teman, ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, dari dalam kandungan aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu aku telah menguduskan engkau. Itu kata Tuhan kepada Yeremia. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia, aku telah menetapkan engkau. Setelah Tuhan kenal Yeremia, setelah Tuhan kuduskan Yeremia, Tuhan tetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi teman-teman tahu apa kata Yeremia? Tuhan Allah, aku ini tidak tahu berkata-kata karena aku ini masih muda. Berapa banyak teman-teman dan saya yang ketika Tuhan pilih untuk mengerjakan pekerjaannya, kita berkata seperti itu, Tuhan aku ini masih muda. Mana mungkin orang-orang lain bisa menganggap aku, menghargai aku karena mereka lebih besar kuasanya, lebih kuat dari aku, dan mereka lebih banyak tahu dari aku. Tapi Timotius bilang apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau mendengar alasan seperti yang Yeremia kasih tahu. Tuhan, aku ini masih muda, aku tidak bisa berkata-kata. Sehingga firman Tuhan di ayatnya berikutnya dia bilang begini, jangan engkau mengatakan engkau ini masih muda, tetapi kemanapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Dan engkau harus menyampaikan apa yang ku perintahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini mau bilang, Tuhan tidak mau kenal jawaban lain. Tuhan tidak mau dengar ada
ada jawaban tidak dari bibir mulut kita. Tuhan tidak mau dengar kita banyak berdalih, kita banyak alasan. Yang Tuhan mau kita siap. Yang Tuhan mau kita katakan ya. Yang Tuhan mau, oke Tuhan, Tuhan pakai apa yang ada padaku. Aku tahu aku tidak punya apa-apa, tapi biar Tuhan yang memakai aku. Dan teman-teman tahu nggak? Teman-teman tahu di situ ketika Tuhan sudah mempersiapkan kita, ketika Tuhan sudah mau mengutus kita pergi, Tuhan itu mempersiapkan kita, saudara-saudara. Dia menyertai kita. Bahkan apa yang dia bilang, ya di ayat berikutnya kalau teman-teman baca, Tuhan berfirman, aku akan mengulurkan tanganku dan menjamah mulutmu dan menaruh perkataan-perkataanku. Ya, Tuhan menaruh perkataannya ke dalam mulut kita. Sehingga kalau kita pergi, kita bercerita, itu perkataan-perkataan Tuhan yang keluar, bukan perkataan-perkataan kita. Dan Tuhan berkata, jangan takut sebab Dia menyertai kamu. Oke teman